Jam-jam terasa merayap lambat di rumah kayu tua itu, setiap detik seakan ditarik panjang oleh sunyi yang menekan. Raka menghabiskan sepanjang hari dengan mencoba menyibukkan diri, membongkar barang-barangnya yang sedikit, menggambar untuk mengalihkan pikiran, bahkan mencoba memperbaiki keran dapur yang menetes tanpa henti. Tapi tidak ada satupun yang mampu menghapus ingatan tentang malam sebelumnya. Suara lirih seorang perempuan, hampir tenggelam oleh derasnya hujan, masih terngiang jelas di kepalanya. Suara itu terlalu nyata, terlalu manusiawi, untuk bisa ia yakinkan sebagai sekadar mimpi. Saat malam tiba, rumah itu semakin gelap. Sudut-sudutnya yang berbayang seolah bernapas sendiri, menatapnya dari kejauhan. Bohlam redup di ruang tamu berkelip sesekali, menghadirkan kilatan singkat kegelapan di dinding berlumut. Raka duduk terdiam, buku sketsa terbuka di pangkuannya tapi tak tersentuh. Pensilnya berhenti di udara, enggan bergerak. Pandangannya terus naik ke arah tangga, lalu ke atas, ke pintu terkunci. Pintu itu telah berubah menjadi obsesi, hadir bahkan ketika ia berusaha mengabaikannya. Menjelang tengah malam, hujan kembali turun, menampar atap seng dengan ritme yang tak kenal henti. Raka berbaring di kasur tipisnya, selimut menutupi dada. Tapi tidur enggan datang. Setiap tetes hujan seolah mengingatkan akan apa yang ia dengar, akan apa yang menunggu di lantai atas. Hingga akhirnya, di tengah riuh badai, ia mendengar sesuatu, suara yang tak seharusnya ada. Langkah kaki. Pelan di awal, lalu semakin berat. Suara itu datang dari atas, dari balik pintu yang terkunci. Raka menahan napas, jantungnya berdetak kencang. Ia berusaha meyakinkan diri bahwa itu hanya hayalan, ilusi yang tercipta oleh hujan dan pikirannya yang lelah. Tapi tidak, langkah itu berlanjut. Laju yang pasti, tenang, berjalan bolak-balik di dalam ruangan terkunci itu. Lama ia membeku di bawah, hanya menatap langit-langit dengan tubuh tegang. Namun ada sesuatu di dalam dirinya yang mendorong, campuran rasa takut dan penasaran yang tak bisa ia lawan. Dengan langkah hati-hati, ia berdiri. Kakinya menyentuh papan lantai yang berderit, setiap suara seolah menjadi peringatan agar ia kembali. Tapi Raka terus naik. Di puncak tangga, pintu itu menjulang. Dalam remang, permukaannya tampak dingin dan kokoh. Gembok tua menggantung di sana, tapi anehnya, besi itu tak berkarat, seakan dilindungi sesuatu. Raka menatapnya lama, sebelum akhirnya mendengar lagi suara yang ia takuti. Bisikan. Awalnya samar, bercampur dengan gemuruh hujan. Tapi semakin lama semakin jelas. Raka. Namanya sendiri. Lututnya hampir goyah. Bagaimana mungkin suara di balik pintu itu tahu siapa dirinya? Bisikan itu datang lagi, kali ini lebih dalam, penuh duka, menusuk hati. Tolong, aku. Kerongkongan Raka tercekat. Ia ingin berteriak, menuntut jawaban, tapi suaranya hilang. Tangannya terangkat, gemetar, perlahan menyentuh kayu dingin itu. Seketika tubuhnya bergetar, bukan hanya karena takut, tapi juga karena sesuatu yang lain. Sesuatu yang berat dan asing, seolah kesedihan orang lain merembes menembus kulitnya. Sesaat, ia yakin ada gerakan dari sisi lain. Seperti ada tangan lain yang menempel di tempat yang sama. Namun sebelum ia sempat bereaksi, suara lain muncul. Langkah kaki. Bukan dari atas, tapi dari luar. Berat, teratur, menyusuri gang sempit menuju rumahnya. Raka terperanjat. Langkah itu berhenti tepat di depan gerbang. Logam berderit pelan, seolah disentuh seseorang. Nalurinya menjerit. Ia mundur terburu-buru, hampir terjatuh, lalu berlari menuruni tangga. Kakinya menghantam lantai ruang tamu dengan keras, tapi ia tak peduli. Dengan panik, ia mematikan lampu, menenggelamkan rumah dalam kegelapan, lalu menjatuhkan tubuhnya ke kasur. Ia berbaring kaku, mata terbuka lebar, tubuh bergetar. Hujan memang menutupi banyak suara dari luar, tapi ia bisa mendengar sesuatu. Pergerakan samar, bayangan yang berkelebat di balik jendela. Sekali waktu, ia yakin melihat sosok tinggi berdiri diam, hanya untuk lenyap dalam sekejap. Menit-menit berjalan lambat, seperti abad yang tak berujung. Raka hanya bisa mendengar jantungnya sendiri, berdetak keras hingga memekakan telinga. Pertanyaan-pertanyaan terus bergema di kepalanya. Siapa perempuan yang dikurung di lantai atas? Bagaimana ia tahu nama Raka? Dan siapa yang berdiri di luar rumah, menatap dalam diam di tengah hujan malam itu? Satu hal kini jelas.
Rumah ini bukan sekadar tempat pelarian murah untuk mengubur masa lalu. Pintu terkunci itu bukan lagi kayu dan besi tua. Itu adalah rahasia, gelap, dalam, dan berbahaya, yang perlahan menyeret Raka masuk. Dengan ngeri, ia menyadari bahwa dirinya telah menjadi bagian dari kisah yang jauh lebih besar, kisah yang bisa mengubah hidupnya selamanya. Dan ini baru permulaan.